Shalom sahabat muda, berjumpa kembali dalam Bidik Kerjaan bersama saya Daud Loaya. Di belakang saya terlihat ruang pergumulan, tepat di rumah di mana dilakukan pembaptisan pertama kali di Ohiwap Mufar, Kecamatan Hosorbai dan Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, pada saat ini saya rindu berbagi tentang penyebab hilangnya urapan. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang penyebab hilangnya urapan, maka perlu kita ketahui apa itu urapan. Nah, urapan adalah bagian kuasa Allah yang Allah berikan kepada manusia untuk melakukan pekerjaan Allah di muka bumi. Nah, pengurapan itu sendiri adalah salah satu aspek daripada kuasa Allah. Nah, berbicara tentang kuasa Allah, maka kuasa Allah di dalam pelayanan kita kenal dengan pengurapan. Kuasa Allah di dalam area hukum kita kenal sebagai otoritas. Kuasa Allah di dalam area peperangan rohani kita kenal dengan kekuatan. Nah, kuasa Allah di dalam area kekuasaan kita kenal sebagai kekuasaan yang merupakan tingkat kuasa yang paling tinggi. Itu yang Adam terima di saat Adam diciptakan. Oleh karena itu, berbicara tentang pengurapan, kita tidak mengacu kepada kuasa Allah yang seutuhnya seolah-olah bahwa itu sama. Namun hanya bagian daripada kuasa Allah itu sendiri. Nah, tentang penyebab hilangnya urapan Allah, maka perlu kita ketahui cara kerja Roh Allah pada Perjanjian Lama dan cara kerja Roh Allah pada Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Lama, Roh Allah akan datang dan hingga pada seorang yang telah urapi Tuhan. Namun di saat orang tersebut tidak taat kepada Tuhan, maka Roh Allah itu akan pergi meninggalkan dia. Itu tandanya pengurapan pergi dan meninggalkan orang tersebut. Nah, bedanya dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru di mana di saat seorang telah terima Yesus, maka Roh Allah akan datang dan tinggal tetap dalam dirinya. Terlepas daripada orang tersebut masih hidup dalam dosa atau tidak, namun selama dia masih beriman kepada Yesus, maka Roh Allah tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Sampai di sini kita boleh memperoleh pemahaman bahwa pengurapan sangat berkaitan erat dengan Roh Allah. Bila Roh Allah ada dalam diri kita, maka pengurapan itu akan selalu ada dalam diri kita. Pengurapan hilang apabila Roh Allah meninggalkan kita. Jadi selama Roh Allah masih ada dalam diri kita, maka satu ukuran kuasa Allah itu akan selalu ada dalam diri kita, walaupun kita menggunakannya atau tidak. Jadi pengurapan Allah tidak akan pernah hilang selama kita masih beriman kepada Yesus dan selama roh kita masih dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi bila ditinjau dari sudut pandang Allah, maka orang-orang yang kehilangan urapan Allah adalah orang-orang yang telah meninggalkan keselamatan mereka, atau mereka adalah orang-orang yang telah melepaskan kepercayaan mereka kepada Yesus. Sedangkan mereka yang masih melayani Tuhan, masih mencintai Yesus, adalah mereka bukan benar-benar kehilangan urapan Allah secara harafiah, namun mereka hanya kehilangan tanda-tanda atau manifestasi dalam pelayanan mereka. Sehingga apabila mereka kembali bertobat dan fokus kembali kepada Allah, maka pengurapan itu akan mengalir lagi dengan kuat dalam pelayanan mereka. Banyak dari kita masih terjebak dengan cara kerja Perjanjian Lama, sehingga kita menafsirkan Perjanjian Baru atau zaman gereja dengan cara kerja Perjanjian Lama, sehingga kita kehilangan esensi atau pemahaman yang benar, yang akibatkan banyak sekali potensi-potensi yang sebetulnya bisa kita aktifkan demi keefektifan pelayanan menjadi sia-sia. Mereka hanya datang, duduk, dengar khotbah di gereja tanpa melakukan apapun. Padahal ada satu ukuran pengurapan ada dalam diri mereka yang apabila diaktifkan maka itu sangat bermanfaat bagi pelayanan. Pengalaman saya selama pelayanan, saya belajar bahwa di saat saya mulai fokus pada pelayanan, maka saya begitu efektif menjadi saluran kuasa Allah bagi setiap orang yang membutuhkan. Saya begitu peka akan suara Roh Kudus dan saya boleh mengetahui arahan-arahan dari Roh Kudus, sehingga saya boleh membantu menguatkan setiap orang yang butuh penguatan atau konfirmasi daripada Tuhan. Namun di saat saya mulai sibuk dengan segala aktivitas pribadi saya, maka saya mulai kehilangan kepekaan saya akan suara Roh Kudus untuk menolong setiap orang di sekeliling di mana pelayanan saya. Dari pengalaman saya dalam pelayanan tersebut, saya belajar bahwa hal yang menjadi penyebab hilangnya
pengurapan Allah dalam pelayanan adalah pertama, hati yang tidak lagi berbelas kasihan. Matius 9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan pada jiwa-jiwa. Nah, jikalau kita tidak lagi tergerak oleh belas kasihan yang sama, maka saya pastikan kita mulai kehilangan pengurapan. Saat saya bergabung dalam pelayanan Light Generation Community, saya tidak bisa langsung connect dengan pelayanan ini. Saya masih butuh chemistry. Saya masih butuh tangkap passionnya, sehingga saya bisa all out dalam pelayanan ini. Apabila saya melayani tanpa terlebih dulu belas kasihan saya terima dalam roh saya, maka akan menjadi biasa-biasa saja pelayanan yang akan saya berikan. Itu malah akan menjadi mendukakan hati Tuhan dan hati Roh Kudus. Jadi sebelum Anda mulai satu pelayanan, pastikan Anda menangkap pesannya sebelum Anda mulai melayani, sehingga Allah boleh meneguhkan pelayanan Anda dengan tanda-tanda heran. Jadi hal pertama yang menjadi penyebab hilang urapan adalah hati yang tidak lagi berbelas kasihan. Yang kedua, penyebab hilang urapan adalah hidup dalam kedagingan. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa itu daging? Kedagingan adalah kehidupan yang berpusat pada apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda dengar. Daging selalu bermanifestasi ketika jiwa dan tubuh bertindak tanpa Roh Kudus. Oleh sebabnya Allah mengharapkan kita untuk menyalibkan daging kita agar supaya kita boleh hidup dalam roh. Hidup dituntun oleh Roh Kudus. Hidup untuk memuaskan daging atau diri adalah ketidaktaatan, dan itu menarik roh-roh jahat mengendalikan kita. Saul begitu dikuasai oleh iri hati sehingga iblis dengan leluasa mengendalikan hidupnya. Saul mengakhiri hidup oleh pedangnya sendiri, walau awalnya dia orang pertama diurapi menjadi raja. Jadi pentingnya kita menyangkal diri kita agar kita tidak terjebak dalam keegoisan, kesombongan, iri hati, tinggi hati, dan lain-lain sebagainya, yang akhirnya membelokkan kita dari rencana Allah yang mulia pada suatu kesenangan yang sesaat yang membawa kita kepada kehancuran. Jadi akhirnya saya masih simpulkan bahwa dari pengalaman saya dalam pelayanan, hal yang menjadi penyebab hilangnya urapan Allah dalam hidup pelayanan adalah: 1. Hati yang tidak lagi berbelas kasihan. 2. Hidup di dalam kedagingan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam benih kerjaan berikutnya.